Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Mereka di sini orang Yahudi, mungkin sebagian ada orang Quraisy, kafir Quraisy. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Mereka bertanya ini bukan untuk bertanya betul, tapi untuk menguji dan lain-lainnya. Maka pertanyaan seperti ini, tuan-tuan sekalian, perintah Allah kepada Rasulullah, kulir ruh, katakanlah. Kul, katakan, kata Allah kepada Rasulullah, ya Rasul, katakan, kulir ruh min amri Rabbi, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu tentang itu melainkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat kembali bertemu bertatap muka untuk meneruskan pengajian tafsir kita. Selawat dan salam semoga sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, sambungan dari ayat sebelumnya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surah Al-Isra ayat yang ke-85. Jadi firman Allah, tuan-tuan sekalian, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Mereka di sini orang Yahudi, mungkin sebagian ada orang Quraisy, kafir Quraisy. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Mereka bertanya ini bukan untuk bertanya betul, tapi untuk menguji dan lain-lainnya. Maka pertanyaan seperti ini, tuan-tuan sekalian, perintah Allah kepada Rasulullah, kulir ruh, katakanlah. Kul, katakan, kata Allah kepada Rasulullah, ya Rasul, katakan, kulir ruh min amri Rabbi, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu tentang itu melainkan sedikit. Kalaupun dijawab tentang ruh tadi, maka dia akan mungkin bertele-tele, tuan-tuan sekalian.
Maka cukup jawab kulir ruh min amri rabbi. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani juga banyak dibicarakan tentang ruh ini. Imam Ghazali, kemudian Ibnu Jauziyah menulis tentang ruh itu. Seronok asyik berbicara tentang ruh, bagaimana ruh dalam badan kita ketika kita mati, kemana ruh itu, ketika kita dibenamkan, dikuburkan, kita kemana ruh itu, di mana alamnya. Tapi ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, jawablah kulir ruh min amri rabbi. Bukan kita tidak boleh bertanya menjadi tentang ruh, boleh, tapi ruh, permasalahan persoalan ruh ini sedikit yang diketahui oleh manusia. Bahkan selalu kita sampaikan, orang pun boleh berdialog dengan ruh. Ya, seperti yang selalu kita contohkan, Nabi Muhammad SAW itu berdialog itu dengan ruh-ruh itu, sembahyang dengan ruh-ruh, naik ke langit pertama berjumpa dengan Nabi yang sudah wafat ribuan tahun, bercakap. Bahkan sampai ke langit yang kelima atau keenam itu berjumpa dengan Nabi Musa, dan lama dialog antara Nabi yang hidup dengan Nabi Musa yang setelah wafat ribuan tahun sebelum itu, berdialog dan memberikan saran-saran. Ruh itu dia berikan saran-saran ketika diperintahkan, sebagaimana kita ketahui, diperintahkan kepada Rasulullah dititahkan 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu kan syafaat Rasulullah, itu kan kata riwayat atas saran Nabi Musa. Itu terlalu banyak ya Rasulullah, ya Muhammad. Umatku yang kuat-kuat saja tidak mampu sembahyang pagi dan petang, apalagi umatmu yang lemah-lemah itu diperintahkan, diwajibkan 50 kali sehari semalam. Cobalah minta keringanan lagi, kata Nabi Musa. Yang bercakap itu ruh. Tapi di zaman sekarang ini banyak juga mendakwah, berkata, bercakap dengan ruh, bertemu dengan ruh. Ini hati-hati. Ini tahiyat atau tidak? Hal-hal seperti ini tidak boleh dibicarakan. Kita hanya menceritakan bahwa sampai ke tahap orang mati boleh berjumpa, berdialog dengan ruh itu. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak boleh kita mudah-mudahkan urusannya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, dalam ayat ini dikatakan kulir ruh, bukan berarti kita tidak boleh bertanya tentang ruh, itu boleh saja. Dan tulisan tentang ruh, tulisan tentang ruh itu banyak sekali, tuan-tuan sekalian. Ya, ruh ini kan dia tidak ada akhirnya. Kita ada ruh. Memang ada yang mengatakan ruh itu Al-Quran, ada yang mengatakan ruh itu adalah malaikat. Tapi ruh yang dimaksud dalam ayat yang kita baca tadi adalah nyawa, ruh yang ada dalam badan kita ini. Sehingga sampai pada suatu saat ketika badan kita tidak mampu lagi menampung ruh, tak mampu badan itu menampung ruh lagi, keluarlah ruh tadi, matilah kita. Perkataan berpisahnya ruh dan jasad itu mati. Tapi yang hancur itu jasad, yang keluar tadi dia tidak mati. Maka dikatakan berakhirnya matinya seorang itu, itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan kehidupan yang kita alami sekarang ini, yang kita tempuh ini, kehidupan yang serba senda gurau, penuh dengan permainan, darul bala, penuh susah sulit. Ada sakitnya, ada susahnya, ada sedihnya, ada irinya, ada dengkinya, berbagai macam persoalan. Itulah disebut dunia ini banyak susahnya. Kalau kita sudah mati, hilanglah kesusahan-kesusahan tadi. Tidak ada iri lagi, dengki tidak ada lagi, sakit sudah tidak ada lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada orang meninggal dan kita menangis, suatu kewajaran. Tapi mesti kita tahu, ketika kita menangis ditinggalkan orang yang kita cintai, boleh jadi orang yang meninggal itu dia tersenyum, tertawa. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan orang yang selalu disebutnya Allah.
Jadi sekedar itulah tentang ruh nih. Ada istilah-istilah ruh berkentayangan dan lain-lainnya, takut itu dengarnya itu. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika. Wala in syi'na, jika kami kehendaki, begitulah lebih kurang terjemahannya. Wala in syi'na, dan jika kami kehendaki, lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika, niscaya kami hilangkan apa yang ada yang kami wahyukan kepadamu. Niscaya kami hilangkan apa yang kami wahyukan kepadamu. Dan tidak mustahil apa-apa yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah itu bisa hilang. Seperti kejadian-kejadian pada wahyu-wahyu sebelum Al-Quran. Kan banyak kitab-kitab yang lain itu. Ada yang hilang, ada yang terbakar, ada yang dihafal kembali, yang ditulis kembali oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan lain-lainnya. Tapi kitab itu berbeda-beda isinya. Mudah Allah menghilangkan apa yang telah diwahyukan. Karena Allah pernah berbuat demikian, tuan-tuan sekalian. Summa la tajid laka bihi alaina wakila, dan kemudian engkau tidak mendapatkan dari hal itu atas kami penolong. Jadi kalau Allah ingin menghilangkan, tidak ada yang bisa menolongnya, tuan-tuan sekalian. Tapi kata Allah, illa rahmatan min rabbik, kecuali rahmat dari Tuhanmu, inna fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya kurnianya atas kamu itu adalah besar. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai hamba mesti ada ikhtiar untuk menjaga Quran ini. Dulu Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, dalam ulumul Quran itu, Quran awalnya dia turun secara duf'ah wahidah ke Baitul Izzah. Pertama sekali Quran turun ke langit dunia. Dan langit dunia itu alam gaib. Tidak ada manusia yang tahu di mana langit dunia itu. Bahkan ada dalam kitab lama itu, bainas sama'i wal ardi nahrun, di antara langit dan bumi ada sungai pula. Tapi kali pertama Quran ini diturunkan di Baitul Izzah, duf'ah wahidah. Dari Baitul Izzah itu turunlah tadrijian berangsur-angsur kepada Rasulullah berdasarkan pertanyaan, keadaan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya tentang zakat, turun ayat zakat itu. Ada orang bertanya tentang puasa, turun ayat puasa itu. Sehingga dikumpulkan, tuan-tuan sekalian, ada Quran yang menurut asal turunnya Quran itu, ada Quran itu. Bukan seperti ini, berdasarkan urutan turunnya Quran itu. Tapi Quran sekarang bersifat tauqifi dia. Sudah ketentuan, bukan pandai-pandai para sahabat, bukan. Letak sini, letak ini, itu sudah ketentuan. Maka setiap tahun Rasulullah itu membaca Quran, dibaca di hadapan Jibril, kata Jibril, letakkan ini di sini. Bersifat tauqifi dia. Jadi awalnya turun secara berangsur-angsur Quran ini, tuan-tuan sekalian, maka ditulislah di mana? Di tulang-tulang unta, di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit kambing yang sudah disamak. Jangan ragu dengan hafalan orang Arab nih, apalagi hafalan para sahabat. Imam Syafi'i itu, tuan-tuan sekalian, dikatakan bahwa kalau Imam Syafi'i ini mau menghafal, yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ditutup. Kenapa? Karena kalau ternampaknya terhafalnya.
Bahkan sampai ke tahap kalau dia mau pergi ditutupnya telinganya. Kenapa? Karena segala yang didengarnya hafal dia. Yang kita pula payah kali menghafal. Kaifiat 10 tu lupa aja dia. Begitu tak apa. Kenapa Tuhan lupa? Afatul ilmi an-nisyan, itu ujian belajar, memang itulah dia. Afatul ilmi an-nisyan, ujian dari ilmu itu lupa. Tak apa-apa. Jadi diakui kehebatan hafalan-hafal orang Arab itu, tuan-tuan sekalian. Pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dihimpunkan Quran tadi oleh para ahlinya. Tentulah dipilih para ahlinya, yang semua sahabat itu luar biasa dalam menghafal, tuan-tuan sekalian. Sekali baca hafal, bukan tanggung-tanggung, sekali baca langsung hafal. Kita mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 10 kali terkadang lupa lagi. Orang Arab nih sekali baca langsung hafal, apatah lagi baginda Rasulullah. Jadi betul juga kata orang, al-ilmu sudur tuh, di hati dia. Terkadang kita lebih percaya kepada hafalan itu dari tulisan itu. Terkadang kita lebih percaya kepada hafalan-hafalan itu dari tulisan-tulisan itu. Jadi dikumpulkan di tulang-tulang unta tadi, kemudian di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit kambing, dihimpunkan oleh ahli-ahlinya. Setelah dihimpunkan, kemudian pada zaman Utsman bin Affan ditulislah, maka dikenal dengan Mushaf Utsmani. Yang tadi itu dibakar dia. Yang tadi itu dibakar. Yang tulang tadi semua dibakar. Sudah ada yang ini. Begitulah hebatnya mereka itu. Maka di sebuah negara itu tuh ada alat untuk membakar Quran. Kita pun ingin mencoba ke tahap itu. Tak berani kita membakar Quran ini, tapi ada caranya. Takkan Quran terbiar dia. Quran ini takkan dia terbiar, terlepas dari Quran, terjatuh dia. Itu tak boleh, haram hukumnya. Diambil dia. Macam mana caranya? Dibakar. Oh, tak berani saya tuan. Oh, kita susah tuh. Tak berani kita membaca Quran tuh karena belum terbiasa. Ada di sebuah negara tuh ada alatnya. Orang itu sudah biasa membakar Al-Quran. Bukan kejadian seperti di negara-negara Eropa membakar untuk menghina Quran, bukan itu yang saya maksud. Dibakar dia Quran yang sudah, yang lapuk, yang tidak bisa dipergunakan lagi, yang tidak bisa dibaca itu. Atau dia ditanam di tempat yang tidak pernah orang lalu di tanah itu. Tapi kebanyakannya dibakar dia. Itu belum pernah kita buat lagi. Yang kita tahu metode sekarang ini, ada yang lapuk-lapuk itu, yang rusak-rusak itu kita himpunkan, kita kumpulkan, dimasukkan ke sebuah tempat supaya dia tidak terbuang. Berdosa kita kalau dia Quran itu terbuang. Kalau nampak tuan-tuan itu diambil, letakkan di tempat yang tinggi. Jadi ditulis di zaman Utsman bin Affan. Inilah dia sekarang. Tapi Quran dulunya ada Quran Furqan, itu mungkin dari India punya. Nah, tuan-tuan sekalian, dulu kita biasa membaca Quran itu, dia akan ada perbedaan antara jumlah ayatnya. Tengoklah. Mungkin orang dulu terbiasa dengan Quran sebelum itu, tapi orang sekarang terbiasa dengan Quran sekarang ini. Dia ada perbedaannya, sangat ada. Tengok, cek saja halamannya itu. Ada yang tidak sama dia. Kalau Mushaf Utsmani sama dia, tuan-tuan sekalian. Memang dijaga dia, ditashih, ditahqiq dia. Kalau versi Quran dulu itu dia ada mulutnya, gambar mulut. Dalam mulut itu ditulislah tentang makhrajul huruf. Sekarang tak ada lagi. Sudah ada perubahan-perubahan itu.
Nah, jadi tuan-tuan sekalian, mengenai Quran ini dia mudah dan tidak mustahil hilang Al-Quran itu kalau Allah berkehendak. Dan nyatanya juga, walaupun Quran ini dibaca dia setiap hari secara individu, secara berjamaah, atau disuarakan melalui corong-corong di menara-menara setiap masjid, setiap waktu menjelang waktu azan dibacakan Quran di setiap tempat, tapi amalan Quran yang dibaca itu naik kembali ke langit dia naik lagi ke langit. Kenapa? Tak ada yang mengamalkannya, hanya sekedar dibaca saja. Di Besilam ini dulu, yang masih kita ingat di tahun 80-an, dan tidaklah kita bisa menceritakannya tahun 70-an karena kita tidak ada di zaman itu, tapi sekedar mendengar bolehlah kita menceritakannya. Tapi kita ingin menceritakan yang kita lihat. Maka di tahun 80-an itu biasa di Besilam ini, sebelum salat subuh itu jendela sudah dibuka, pintu-pintu tingkap-tingkap itu sudah terbuka, terdengar orang melantunkan Al-Quran. Itu hal biasa. Dan nampaknya tradisi itu, kebiasaan ini semakin lama semakin habis dia, bersamaan dengan berkembangnya zaman ini, tuan-tuan sekalian. Jadi Quran ini memang selalu dibaca dia. Sekarang misalnya semakin hebat, berjuta-juta Quran bisa dicetak, tuan-tuan, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Tapi mengenai amalannya belum tentu. Hanya saja Quran dibaca, tapi naik kembali dia ke langit itu, menunjukkan tidak diamalkanlah dia itu. Jadi kalau Allah katakan lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika, dari sudut ini tak salah, tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itu semua masyarakat mesti prihatin dia. Mesti ada rasa itu, ada satu pemikiran keprihatinan terhadap anak-anaknya, guru terhadap anak didiknya, ibu bapak terhadap anak-anaknya. Mesti ada keprihatinan, perhatian, bimbingan. Mesti ada kekhawatiran kepada lahirnya generasi berikutnya mungkin tidak tahu membaca. Kalau seorang muslim dia tidak tahu membaca, maka mestilah dia berikhtiar untuk dapat membaca. Ini Quran ini mukjizat, mudah dia untuk belajarnya. Ini Quran ini mukjizat. Kalau niat kita ikhlas untuk belajar, Allah akan tolong. Kenapa? Quran ini kan Quran yang mulia, kalamullah al-azim. Quran ini yang kita baca ini Al-Quran yang mulia, dari yang maha mulia. Karena Quran yang mulia ini dari yang maha mulia, maka diperintahkan oleh Allah kepada malaikat yang paling mulia, Jibril, untuk membawa yang mulia ini. Kapan dibawa? Di malam yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, diturunkan kepada insan yang paling mulia di seluruh alam nih, Muhammad SAW. Itulah manusia yang paling mulia, makhluk semuanya. Malaikat pun kalah, Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Jadi kitab yang mulia ini diturunkan kepada orang yang paling mulia. Insya Allah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, belajar, akan dimuliakan Allah. Pasti dimuliakan dalam bentuk kemudahan dan lain-lainnya. Karena yang dia belajar itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawatih, yang dipandang ibadah kalau membaca Quran itu. Jadi orang-orang dulu itu, tuan-tuan sekalian, memang susah kita mencontohnya. Betullah kata Rasulullah, generasi ini, generasi berikutnya, semakin panjang generasi itu, semakin lama, semakin surutlah kebaikan-kebaikan itu. Orang dulu sembahyang 2 rakaat 30 juz itu biasa. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca dalam satu sembahyang yang 2 rakaat itu biasa. Imam Syafi'i
dalam bulan Ramadan 60 kali mengkhatamkan satu bulan itu. 60 kali. Dalam tempoh satu bulan itu beliau mengkhatamkan Quran 60 kali. Artinya satu hari 2 kali. Kita berjemaah 10 orang, satu bulan sekali khatam. Tengok, kan berbeda dia. Orang dulu memang biasa mengkhatamkan Quran. Itu memang amalan-amalan mereka. Itulah agaknya ingin kita tradisikan supaya bumi ini dia tetap berkah dan semakin berkah dia, tuan-tuan sekalian. Di mana letak kelebihan Quran ini pula? Pada ayat seterusnya Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira." Katakanlah, sekiranya berkumpullah ya, bangsa manusia dan jin untuk mendatangkan seumpama Quran ini walau satu surah, maka mereka tidak akan mampu. Di situ letak kehebatan Al-Quran ini. Orang yang pernah belajar bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, orang yang pernah belajar bahasa Arab akan tahu tentang keunggulan bahasa ini. Sebaliknya orang yang tidak belajar bahasa Quran ini akan memandang hal biasa saja. Makanya kita agak heran sebenarnya kenapa di negara-negara Arab itu lebih dimajukan. Ya mungkinlah bahasa saya mungkin berlebihan, dimajukan bahasa-bahasa amah itu, amiyah, bahasa umum itu. Dia bahasa itu akan berubah-ubah dia. Terkadang orang Arab sendiri bila kita bicara bahasa fusha, mereka pun tak faham apa itu. Kan asyik apabila bicara bahasa Quran dengan menggunakan bahasa Quran, karena itulah bahasanya. Tapi lambat laun, bahkan di universitas-universitas itu dalam percakapan sehari-hari mereka bahasa umum itu. Padahal bahasa umum itu dia bisa bergeser, berubah. Tengoklah bahasa Indonesia akan muncul sajalah apa namanya itu kamus bahasa Indonesia edisi ini dia. Karena akan ada perubahan-perubahan. Mungkin itu cara mereka, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, untuk menjauhkan bahasa Arab yang sebenarnya itu. Jadi walaupun sebahagian mereka membantu untuk membuat satu surah saja, mereka tidak akan mampu. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an, dan kami telah ulang-ulang, kata Allah, linnas, bagi manusia, fi hadzal Qur'an, di dalam Quran ini, min kulli masal, dan setiap perumpamaan, permisalan. Dalam Al-Quran yang ribuan ayat jumlah itu, 114 surah, tuan-tuan sekalian, Allah selalu menceritakan, disampaikan ada ganjaran, ada ancaman, ada surga, ada neraka. Orang yang berbuat tidak baik, ini imbalannya. Yang berbuat baik, ini pula ganjarannya. Dikuatkan dengan cerita-cerita supaya orang mudah faham dengan cerita-cerita itu. Begitulah dia. Terkadang dalam sebuah pendidikan ada metode cerita. Ketika orang tidak faham, dia masuk melalui jalan cerita. Ketika diceritakan, maka dia akan fokus, mudah dia memahaminya. Dan cerita-cerita dalam Quran ini banyak, tuan-tuan sekalian, untuk menceritakan, memberikan pemahaman kepada hamba-hamba Allah. Supaya apa? Supaya ikut, supaya taat, baik. Hebatnya Allah menurunkan wahyunya, diterjemahkan, disyarahkan oleh baginda Rasulullah dengan bahasa-bahasa yang baik, diceritakan, dimudahkan urusannya. Kata Allah, fa'aba aksarun nas, tapi banyak manusia yang enggan, kufur, tidak mau ikut. Bahkan di zaman Nabi hidup itu,
Dan mungkin zaman sekarang ini sudahlah tidak beriman, menantang, mengejek, menghina lagi. Dan sebenarnya agama Islam bila-bila dia dihina, diejek, Quran direndahkan, akan semakin muncul ke permukaan, semakin nampaklah kebenaran-kebenaran itu. Tapi secara syariat kita mesti lawan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, di zaman itu mereka tidak beriman, diajak dengan metode yang baik, cara yang baik, mereka tidak beriman dan menantang. Itulah keyakinan tadi. Bahkan mereka berkata, tuan-tuan sekalian, kata mereka begini, waqalu, orang-orang kafir berkata, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu. Jadi mereka ini beriman dengan syarat. Para sahabat yang mulia itu tidak ada syarat-syarat yang menetapkan syarat-syaratnya. Hidayah langsung menghujam ke dalam diri mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang kafir pula mereka berkata dengan mengejek, menghina, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu sehingga engkau pancarkan bagi kami mata air di bumi. Adakah orang Mekah, orang Madinah tak tahu kondisi Mekah Madinah yang kering, Jazirah Arabia itu, ya, padang pasir Arabia itu kering dia. Mekah itu kan tidak seperti Mesir yang dengan Nilnya, kan begitu. Tidak seperti Irak dengan Furatnya dan Dajlahnya, tidak seperti Damaskus dengan Baradanya, dan tidak seperti Palestina dengan Sungai Jordanianya. Mekah Madinah itu tidak ada itu. Itu pula yang diminta orang itu. Kan mengejek namanya, meminta sesuatu yang rasanya mustahil dikabulkan. Tapi banyak kejadian-kejadian dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, bila permintaan itu dikabulkan dan nampak dengan mata kepala, mereka pun tidak beriman juga. Minta orang tuh, minta kepada Rasul tuh, coba engkau pancarkan bagi kami itu sungai atau mata air. Apalagi permintaannya? Kata bahasa orang bersilam, mengado-ngado. Ya, permintaan yang tak masuk akal, rada mengejek dan menghina. Au takuna laka jannah, atau ada bagimu, kata mereka, jannah. Jannah itu artinya taman, artinya kebun. Yang di dalam kebun itu, kata mereka, min nakhilin wa inabin, ada kurma, ada anggur. Fatufajjirul anhara, mengalir sungai-sungai di celah-celah pokok itu. Mengalir dengan sebenar-benar mengalir, tafjir. Tuan-tuan kan ada kebun ladang sawit, kan dibuat sungai-sungai kecil, pada kecil itu, supaya dia tumbuh baik, subur, bagus buahnya. Jadi mereka minta pada Rasulullah itu, engkau ada taman, ada kebun yang di dalamnya itu ada pokok kurma, ada pokok anggur, dan mengalirlah sungai-sungai di celah-celah pokok-pokok itu. Barulah kami beriman. Rasul di Tuhan, rumahnya saja kalau masuk orang yang sekolah SMP, kepalanya kena atas rumahnya itu. Bahkan ketika meninggalnya, beliau katakan, taraktu fikum amrai, dua saja yang tinggalkannya. Padahal perbendaharaan harta di timur di barat ada dalam genggaman beliau, tapi beliau tidak ambil semuanya itu. Itu dalam Barzanji itu kan disebutkan, seorang pemimpin besar
yang kata Michael Hart itu di peringkat pertama dia. Pengaruh Rasulullah di peringkat pemimpin pertama. Tapi dikatakan dia sendiri yang menambal bajunya. Ini para laki ini, tahu juga lah, mesti tahu juga nih yang para laki ini. Ya kan? Para suami Rasulullah, beliau sendiri yang menambal bajunya. Disebutkan dalam barisan tadi. Yang menjahit terompahnya itu, sendalnya jahit sendiri, memeras susu kambing itu sendiri, semuanya beliau yang melakukannya. Ada di sebuah kampung itu seorang suami menjemur saja dia, menjemur pakaian saja, dituduh, dikatakan dia takut bini dia. Nah, tengok tuh. Padahal seorang istri itu dialah yang mengandung anak selama 9 bulan lamanya. Lahirlah tadi. Selama 2 tahun disusui dia. Yang segala macamnya. Tengok tuh tuan. Ini yang kita para laki ini dia. Ternyata Rasulullah itu dalam wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi ahlihi bisiratin sariyah. Itu dia. Artinya itu tadi lah. Dijahitnya sendiri, ditambalnya sendiri, diperasnya sendiri, padahal beliau adalah seorang pemimpin. Rasulullah memang tidak punya harta-harta itu. Tapi mereka katakan, engkau kalau ada, kata mereka, jannah, taman kebun yang dalamnya ada pokok kurma, ada anggur, dan mengalir sungai di celah-celah pokok itu dengan mengalir yang sebenarnya. Ini kan mengejek sebenarnya. Sudah tahu mereka keadaan, bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak sampai di situ, tuan-tuan sekalian. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa. Atau engkau gugurkan langit itu kama za'amta alaina, sebagaimana engkau katakan atas kami. Memanglah dalam dakwah Rasulullah itu, tuan-tuan sekalian, kita pun bercakap begitu juga. Terjadi hari kiamat nanti, maka berjatuhanlah bintang-bintang itu. Bulan, matahari digulung Allah. Matahari itu digulung dia, bumi digulung dia, berjatuhan isi-isi langit itu. Memang pernah itu dikatakan, dan itu diminta oleh kaum kafir Quraisy. Atau engkau, tolong engkau jatuhkan dulu langit itu kepingan-kepingannya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau datangan Allah tuh, engkau datangkan juga malaikat qabilah, berhadap-hadapan. Kalau engkau mahukan kami beriman kepada engkau, tolong engkau datangkan Allah kemari, engkau datangkan malaikat berhadap-hadapan, biar kami lihat macam mana Allah itu, macam mana malaikat itu, barulah kami mau beriman. Tuan-tuan sekalian, ini kalau yang tadi itu dikatakan bahwa autus kita samaa kama za'amta alaina, engkau gugurkan langit. Kalau dikabulkan permintaan ini, kiamatlah namanya. Kiamatlah namanya. Diminta oleh mereka Allah, Rasulullah datangkan Allah, Rasulullah datangkan malaikat secara berhadap-hadapan, biar kami tengok langsung macam mana Allah itu, macam mana malaikat-malaikat itu. Dan kata mereka pula, tuan-tuan sekalian, au yakuna laka baitun min zukhraf,
atau ada bagi engkau itu baitun rumah min zukhrufin dari emas. Teman-teman sekalian, itu banyak riwayat menceritakan tentang kondisi rumah Rasulullah itu kecil, di situ segalanya. Ya, diriwayatkan ketika sahabat datang itu ditutup tirai itu. Tirai itu tak berapa jauh tempat mereka berjumpa sahabat Rasul dengan Siti Aisyah membuat air itu, tak jauh mendengar itu. Mendengar dia. Kalau mengacau dia, dengarlah itu. Begitu kecilnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kata mereka, ya Muhammad, atau ada bagi engkau tuh rumah dari emas. Tentulah Rasulullah tidak punya ini, tuan-tuan sekalian. Au tarqa fis sama, kata mereka, atau engkau naik ke langit, walan nu'mina lirukiyika, dan kami sekali-kali tidak beriman kepada kenaikanmu. Kami baru mau beriman, engkau naik ke langit, dan kami tidak akan beriman dengan kenaikan kamu. Kamu sudah naik, sehingga hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, hingga engkau turunkan satu kitab. Engkau turun, ada kitab yang di dalamnya kitab bisa dibaca nama-nama kami. Maksudnya mereka inginkan Allah bermohon kepada kami supaya kami mau masuk Islam. Naik engkau Muhammad, turun lagi ke bumi, bawa satu kitab, senarai nama-nama kami, pengharapan Allah kepada kami untuk masuk Islam. Kami baca itu dulu. Ini tuan-tuan sekalian, hal-hal ini sudah banyak terjadi. Ketika terjadi, yang ini tidak mungkin terjadi. Seperti mereka, permintaan mereka supaya Rasulullah bisa membelah bulan, ditunjuk Rasulullah, bulan pun terbelah. Dan sudah diteliti, dikaji, memang pernah bulan itu terbelah. Tapi tetap tidak beriman. Dan tidak berapa lama dari permintaan mereka, Rasul pun diperjalankan oleh Allah melalui Isra dan Mi'raj. Naik juga rupanya. Naik juga tuan-tuan sekalian. Jadi ketika mereka meminta dengan permintaan-permintaan yang ganjil-ganjil itu, bukan meminta yang sebenar, tapi mengejek, menghina dan lain-lainnya, kata Allah kepada Rasulullah untuk menutup ayat ini, qul subhana rabbi, katakanlah maha suci Tuhanku, hal kuntu illa bashar rasula, bukanlah aku, melainkan aku ini hanya sebagai manusia yang diutus. Jadi permintaan-permintaan kamu itu tak bisalah aku penuhi, tak adalah kekuatan aku hanya sebagai manusia biasa yang sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Permintaan itu tak bisa ku kabulkan. Kalaupun dikabulkan, mereka pun tetap tidak beriman, tuan-tuan sekalian. Nah, itulah sekedar pengajian tafsir kita pada malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan dimudahkan Allah urusan kita dalam beramal ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.